Bastian langsung menuju perusahaan begitu menyelesaikan jam kuliah. Banyak sekali yang harus dia urus. Selain masalah kerjasama dengan pihak sponsor yang baru saja Fiona sampaikan, banyak juga pihak perusahaan-perusahaan, baik yang menengah sampai yang besar, yang meminta kerjasama dengan Galtero Group. Tentu saja, dengan banyaknya perusahaan yang ingin bergabung, saingan pun akan semakin banyak. Bastian harus selektif dalam menentukan dengan perusahaan mana dia bekerja sama. Dan yang pasti, memilih perusahaan yang bisa dipercaya, memiliki komitmen yang tinggi, jujur, dan loyal. Akan mendatangkan banyak keuntungan untuk perusahaan, bukan malah sebaliknya. Selamat siang, Tuan Galtero. Sapa Fiona dengan tatapan menggodanya seperti biasa ketika Bastian menuju ruangannya. Bastian mengabaikan sapaan Fiona. Pikirannya hanya satu, yaitu segera menyelesaikan pekerjaannya agar malam nanti dia bisa bebas berkencan dengan Shakira. Bastian membuka pintu ruangannya lalu menutupnya. Dia segera mendaratkan pantatnya ke kursi dan menyambar berkas-berkas yang menumpuk di meja kerja. Tak lama kemudian, pria itu sudah tenggelam dalam pekerjaan. Apakah kau membutuhkan sesuatu, Bastian? Suara serak-serak basah itu mengalihkan mata Bastian dari berkas-berkas. Bastian menatap Fiona yang sudah berdiri di seberang meja. Mungkin saking fokusnya dia jadi tidak menyadari ketika Fiona masuk ke dalam ruangannya. Memijit pangkal hidungnya sejenak, Bastian melirik jam tangannya sekilas. Tolong buatkan aku secangkir kopi hangat, perintah Bastian kemudian. Fiona tersenyum tipis. Sepertinya bosnya sedang dalam keadaan tidak bisa diganggu, dan itu artinya dia tidak bisa melakukan itu dengan Bastian saat ini. Meskipun Bastian tidak pernah mau melakukan lebih dari permainan jari dan mulut, wanita berambut blonde tersebut tidak peduli, karena dia memang menyukai Bastian. Hubungan intim bisa dia dapatkan dengan lelaki lain, siapa peduli. Fiona segera keluar meninggalkan ruangan Bastian, sedangkan Bastian kembali menekuni berkas-berkasnya. Setelah beberapa lama kemudian, Bastian menghela nafas keras. Tubuhnya yang mulai lelah dengan berkas-berkas di meja, dia renggangkan dengan membuka lebar kedua tangannya ke atas. Kepalanya ia patahkan ke kanan dan ke kiri, karena juga mulai terasa pegal. Berkas-berkas itu seolah tidak pernah ada habisnya, ia teliti. Bastian memutar kursi kerjanya hingga menghadap jendela kaca besar yang tembus pandang ke luar. Dari situ dia bisa melihat dengan jelas pemandangan kota Ohio yang mengingat letak ruangannya berada di lantai 21. Bastian melihat langit yang sudah tampak gelap dan jalanan kota yang sudah dipadati berbagai macam kendaraan. Lampu-lampu jalan yang menyala menambah keindahan kota Ohio pada malam hari. Suara deheman seseorang membuatnya memutar kursi ke arah semestinya. Fiona telah berdiri di seberang meja dengan senyum tak lepas dari bibirnya. Make up-nya tampak sedikit tebal. Yang itu berarti dia sengaja berdandan dulu sebelum masuk ke ruangan Bastian. Apakah kau tidak membutuhkan sesuatu lagi? Kalimat Fiona jelas mengundang, ditambah wanita itu sengaja memberikan keringan tipis. Fiona memang tampak cantik dengan lipstik merah menyala yang selalu ia pakai. Terlebih pakaian yang selalu ia kenakan, membentuk lekuk tubuh yang benar-benar mampu membuat celana pria yang melihat mengembung sesak. Bastian tidak akan heran jika mengetahui fakta siapapun mungkin akan rela mati agar bisa menyeret wanita itu ke atas ranjang. Bastian tersenyum. Bukannya tidak tahu itu adalah sebuah undangan yang menggiurkan. Namun Bastian tidak terlalu tertarik untuk melakukannya saat ini. Tidak, Fiona. Aku sedikit lelah, jawab Bastian lalu memutar kursinya kembali menghadap jendela untuk memperhatikan pemandangan kota Ohio sekali lagi. Memang ada sedikit kesenangan melihat kerlap-kerlip lampu di malam hari, selain merupakan cara ampuh untuk menghilangkan penat dari banyak berkas yang harus ia cek. Apakah kau yakin? Fiona tiba-tiba sudah berada di belakang kursi Bastian dan memeluknya dari belakang. Ini sudah pukul 9 malam. Semua karyawan pasti sudah meninggalkan kantor. Hanya tersisa satpam yang berjaga di lantai 1 dan beberapa karyawan yang berada di lantai lain untuk mengejar deadline lembur. Bastian tahu jika melakukannya sekarang tidak akan ada yang mengganggu kegiatan mereka. Aroma stroberi menyeruak ke indera penciuman Bastian.
membangkitkan suatu hasratnya sebagai seorang pria. Terasa memabukkan dan menggoda untuk ditolak. Refleks, Bastian pun menarik tubuh Fiona ke depan hingga jatuh ke pangkuannya. Sejenak, Bastian memperhatikan bibir merah Fiona yang tampak penuh menggoda. Fiona tersenyum, tahu jika Bastian sudah masuk perangkap. Satu malam lagi ia akan menghabiskan malam panas dengan pria ini. Ia yakin sedikit demi sedikit Bastian akan benar-benar membuka diri karena merasa nyaman dan terbiasa dengan tubuh Fiona. Dan suatu saat nanti dia pasti akan berhasil membuat Bastian memasuki tubuhnya. Ia memejamkan mata. Fiona memajukan wajah mendekati bibir Bastian. Wanita itu sudah siap untuk menerima ciuman panas dari pewaris tunggal perusahaan besar Galtero. Namun, oh shit, Bastian tiba-tiba mendorong tubuh Fiona dan langsung berdiri, membuat Fiona hampir saja jatuh terjungkal. Tetapi Bastian sudah menarik tubuhnya. Fiona, maaf, aku tidak bermaksud untuk... Bastian menarik nafas panjang, lalu melepaskan rangkulannya dari tubuh Fiona. Entah kenapa saat dia terus melihat bibir Fiona yang menggoda untuk langsung ia cium, pikirannya justru melayang jauh pada bibir wanita lain. Bibir Shakira yang berwarna pink tanpa olesan apapun dan terasa lebih manis dan membabukkan. Dan juga kedua bola mata Bastian tiba-tiba membulat. Bukankah ia mempunyai janji kencan malam ini dengan Shakiranya? Oh fuck. Maaf Fiona, aku harus pergi. Ada urusan lain. Sial, bagaimana bisa aku lupa? Bastian pun langsung bergegas meninggalkan ruangan. Tak lupa mengambil jas yang tersampir di kursi kerjanya. Ia meninggalkan Fiona yang tampak kebingungan. Shakira mendelik kesal pada sebuah tembok putih tidak bersalah ketika mendengar suara-suara aneh itu lagi. Suara yang berasal dari kamar sebelah, alias kamar ratu, si adik tiri. Sial, tak bisakah mereka mengerti keadaan? Mereka pikir mereka sedang melakukannya di mana? Oke, kamarnya sendiri memang. Tapi bukankah ratu tahu jika kamarnya tidak kedap suara? Mendengar desahan-desahan, kedua insan yang berbeda kelamin itu membuat Shakira meringis jijik. Kemana mak lampir saat anaknya sedang berulah seperti sekarang? Tidak ingin menjadi gila, Shakira pun beranjak keluar dari kamar. Lalu ia berhenti tepat di depan pintu kamar ratu. Brak! Shakira sengaja menendang pintu itu dengan keras. Lalu diam-diam memaki kebodohannya karena menendang pintu dengan kaki telanjang. Ia membuat dia malah sakit sendiri. Go to the hell, bitch! Terdengar suara makian dari dalam kamar ratu. Ingin sekali Shakira menendang pintu itu lagi. Tetapi ia sungguh masih sayang pada kakinya. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk turun ke lantai 1. Berharap suara mereka tidak sampai di sana. Shakira hendak minum segelas air putih di tangan ketika mendengar suara pintu rumah diketuk. Ia pun tidak jadi minum dan meletakkan gelasnya di pantries. Shakira segera membuka pintu. Surprise! Shakira memekik gembira melihat siapa yang datang. Dia Flo. Datang dengan mengangkat kedua tangannya ke atas. Memamerkan apa yang ia bawa. 1 kantong besar McD berisi ayam goreng dan 1 botol besar Coca-Cola. Aku senang kau datang, seru Shakira begitu menyuruh Flo masuk. Saat ini mereka sudah duduk di ruang keluarga depan TV yang sudah menyala. Menayangkan film romantis action Beauty and the Beast. Aku tidak yakin Kira. Aku lebih yakin kau lebih menyukai makanan yang aku bawa daripada diriku yang tampan ini. Shakira tergelak karena humor receh dari Flo. Hahaha, kau sangat mengenalku. Kau memang sahabat terbaikku. Tukar Shakira sambil memakan paha ayam yang sangat renyah. Bagian tepung yang tebal adalah favoritnya. Lezat sekali. Ngomong-ngomong, rumahmu terlihat sepi. Di mana adikmu yang menyebalkan itu? Tanya Flo kemudian. Shakira menjawab hanya dengan mengedipkan dagu menunjuk ke lantai 2 karena sedang sangat menikmati makanan kesukaannya. Flo mengangguk mengerti. Dia di dalam kamar saja. Kenapa dia tidak turun? Tanya Flo lagi. Ia menuangkan Coca-Cola ke dalam masing-masing gelas yang sudah disiapkan Shakira. Sebenarnya ia lebih suka meminum alkohol, tetapi karena Shakira tidak minum minuman keras, jadilah ia membawa minuman bersoda. Dia mungkin tidak akan keluar atau mungkin akan keluar nanti saat tengah malam untuk makan.
Jawab Shakira di sela kunyahan mulutnya yang penuh. Flo mengerutkan dahi tidak paham. Sering berkunjung ke rumah Shakira, sedikit banyak ia mengenal karakter dari keluarga Shakira. Ratu adalah tipe perempuan yang tidak betah berada di dalam kamar seorang diri. Bahkan biasanya saat Flo datang, Ratu akan menjadi orang pertama yang selalu merusak suasana. Selalu datang dan mengatainya dengan sebutan-sebutan tidak menyenangkan, meskipun beberapa terakhir sudah tidak lagi. Mungkin karena penampilannya yang sudah banyak berubah. Shakira menelan dengan susah payah makanannya, lalu sedikit mendekatkan bibir ke telinga Flo. Alex juga ada di atas dan mereka sedang melakukan, "Kau tahu apa itu kan?" terang Shakira. Flo berohria, pantas aja tidak ada dia tanda-tanda akan turun. Lalu, di mana Laras? Tidak tahu. Kurasa ia ke klub malam lagi. Kau tahu, dia sekarang menjadi wanita tua yang kesepian, karena ayahku sangat jarang pulang ke rumah. Melihat dari beraninya Ratu mengajak Alex menginap, kemungkinan besar Mama juga tidak akan pulang malam ini. Dan sialnya, aku tidak tahu apakah aku bisa tidur malam ini atau tidak. Sepertinya aku juga harus mengungsi. Flo tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Shakira yang terlihat jengkel. Sebagai sahabat, Flo juga tahu jika Shakira sangat menjaga budaya timurnya. Dia tidak akan melakukan hubungan intim sebelum menikah. Berbeda dengan Ratu yang lebih memilih hidup dengan budaya barat. Bima dan Laras memang membebaskan anak-anaknya memilih budaya mana yang ingin mereka anut. Tidak ada paksaan sama sekali, selama mereka masih ingat batasan-batasannya. Seperti contohnya, tidak akan ada anak di luar pernikahan. Shakira memberenggut, mendengar tawa Flo. Gadis itu memukul bahu Flo dengan gemas. Sementara itu, di depan pintu rumah Shakira yang sengaja dibiarkan terbuka lebar, berdirilah seorang pria dengan rahang yang sedang mengeras. Tangannya mengepal kuat. Dia sudah ada di sana sejak Shakira tadi mendekatkan bibir untuk membisikkan sesuatu ke telinga seorang pria di sampingnya. Bastian tidak peduli dengan apa yang tadi dibisikkan Shakira dengan Flo. Yang ia tahu sekarang, ia merasa panas, karena Shakira membuat pria lain tertawa olehnya. Bastian marah, benar-benar marah.